Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup penting, tapi ada yang lebih penting dalam hidup, menyadari bahwa kehidupan ini kita sudah diambil satu persaksian di hadapan Allah, bukan di hadapan atasan, bukan di hadapan penguasa, bukan di hadapan sultan dan raja-raja, tapi di hadapan Allah. Sebelum ada kulit, sebelum ada kuku, sebelum ada bulu, sebelum ada lemak, darah dan kepala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Diawali ayat ini dengan wa idz. Ingatlah. Kenapa ingatlah? Karena hampir semua manusia lupa, kecuali para nabi dan wali-wali Allah. Selain daripada itu lalai. Wa idz, ingatlah ketika Allah mengambil persaksian, wa asyhadahum, Allah mengambil persaksian ala anfusihim, terhadap diri mereka. Saat itu Allah bertanya dengan satu pertanyaan: alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kamu? Semuanya menjawab serentak dengan satu jawaban: bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Dan taqulu yaumul qiyamah, tapi nanti pada hari berakhir, hari kiamat, kalian akan berkata: inna kunna an hadza ghafilin. Kami tidak ingat, kami lupa, kami lalai. Oleh sebab itu, laki-laki yang tidak dalam keadaan sakit, laki-laki yang tidak ada uzur, laki-laki yang sehat zahir dan batin, wajib datang ke masjid mendengarkan khutbah Jumat. Man tarakal Jum'ata thalatha maratin. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tahawuran karena sepele, meremehkan salat Jumat, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci hatinya. Inilah laknat di atas laknat. Miskin bukan laknat, boleh jadi miskin terbaik menurut Allah. Sakit bukan laknat, boleh jadi sakit cara Allah menghapuskan silap salah dan dosa. Laknat adalah ketika hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itulah laknat di atas laknat. Maka kita diingatkan lagi, wahai makhluk yang lalai, wahai makhluk yang lupa, wahai makhluk yang tidak ingat, bahwa engkau pernah diambil persaksian di hadapan Allah. Engkau berkata, bala syahidna, kami bersaksi hanya Allah saja Rabb kami yang
mencipta kami, Allah yang memberi kami rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan kami, Allah. Sekali la ilaha illallah sampai mati, la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kau katakan la ilaha la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah sebenar-benar disembah illallah kecuali Allah. Ini persaksian yang pertama. Jangan sampai kita mengkhianati persaksian, karena semua akan ditanya di hadapan Allah. As-sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Ingatkah engkau tentang persaksian? Itulah mengapa muazzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, dan kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Jauh sebelum muazzin mengumandangkan azan di masjid 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ayah mengazankan buah hati belayan jiwa ke telinga kanan anak, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke dalam telinganya, menembus relung hatinya, masuk ke dalam tangkai jantungnya, disemprotkan otak naik ke otaknya, disemprotkan jantung, masuk ke dalam darah, naik ke dalam otak, masuk ke telinga, masuk ke mata, terbuka matanya dalam persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Itu juga yang dibisikkan saat mati sakratul maut. Kenapa anak kecil itu diazankan? Dia belum pandai bahasa Arab, dia belum mengerti. Mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membisikkan itu ke telinga Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, anak kandung Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Isa Ibn Surah At-Tirmidzi dengan status hadithun hasan, hadis hasan, layak diamalkan, satu level di bawah sahih. Orang yang mati meninggal dunia sakratul maut, pagi petang siang dan malam kita meminta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakratul maut ya Allah. Di antara kalimat yang diajarkan dalam hadis sahih, laqinu mautakum, talqinkan, bisikkan ke telinga mereka. Apa yang kau bisikkan? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan persaksian terakhirnya saat meninggalkan dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah. Wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Nabi menjawab, wa in zana wa in saraq, berzina, mencuri dia, akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk dia ke dalam surga Allah. Bagaimana dengan perbuatan dosanya? Dia akan masuk ke dalam neraka, dicuci segala silap salahnya karena dia tidak sempat bertaubat, tapi pada akhirnya dia tetap masuk ke dalam surga. Andai dia bertaubat, illa man amana, beriman, illa man taba, bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, dan beramal saleh. Taubat dia, beriman dia, beramal saleh dia, maka yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, segala dosa-dosa di masa yang lalu digantikan Allah dengan kebaikan. Itulah hebatnya persaksian di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu persaksian yang pertama. Persaksian yang kedua, sahkah nikah ini? Maka dua saksi menjawab sah. Saksi yang kedua menjawab sah. Yang sebelumnya haram dilihat, yang sebelumnya haram dipikirkan, yang sebelumnya haram dilakukan, yang haram menjadi halal karena ada dua orang saksi. La nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan adanya dua orang saksi. Illa biwaliyin, kecuali ada wali wa syahidai adlin, ada dua orang saksi yang adil dan amanah. Begitulah hebatnya persaksian. Yang sebelumnya haram dipikirkan, yang sebelumnya haram diperlihatkan, yang sebelumnya haram disentuh, dipegang, tapi berubah menjadi ibadah. Apakah berhubungan kelamin itu ibadah ya Rasulullah? Ya. Mengapa dia ibadah? Karena ketika dia diletakkan pada tempat yang haram dia menjadi haram, maka ketika diletakkan di tempat yang halal dia menjadi ibadah, dan dia menjadi halal karena adanya persaksian. Saksi bukan sembarang saksi. Saksilah mesti saksi yang adil dan amanah. Saksi di hadapan Allah. Saksi menghalalkan yang haram di hadapan manusia. Saksi yang pertama sudah, saksi yang kedua sudah, tapi ada saksi yang ketiga. Inilah banyak manusia yang terjerumus dalam perbuatan haram yang dilaknat Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa yang besar? Mau? Apa itu ya Rasulullah? Apa dosa terbesar di antara yang besar? Al-isyrak billah, mempersekutukan Allah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tawud, ada Naham. Alhamdulillah, kita sudah selamat dari dosa besar yang pertama, karena kita tidak lagi menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah setan, menyembah jin. Syirik yang pertama kita selamat. Yang kedua, dosa terbesar di antara dosa besar, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Alhamdulillah, dosa besar nomor 2 pun selamat. Kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang rapuh, kita belikan makanan kesukaannya, apapun dia katakan kita ikut, kita taat, kita patuh. Kita tidak termasuk orang yang melakukan dosa terbesar nomor 2. Tapi ada orang yang selamat dari syirik, selamat dari durhaka, tapi terjerumus pada persaksian yang ketiga, sekaligus dosa terbesar di antara dosa besar nomor 3. Begitu dikatakan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqh Daulah, dicetak oleh perpustakaan Darussuruh Beirut. Dosa terbesar di antara yang besar, persaksian yang ketiga. Saat engkau bersaksi memilih pemimpin dalam dunia demokrasi, menunjukkan persaksian saat kertas engkau tusuk, saat gambar engkau coblos, itu bukan sekedar menembus kertas dengan paku, tapi saat itu engkau sedang bersaksi, aku hamba Allah, aku yang bernafas karena Allah, aku yang berjalan di atas muka bumi Allah, jantungku ciptaan Allah, aku milik Allah. Hari ini aku bersaksi atas nama Allah bahwa orang ini layak aku pilih menjadi pemimpinku, layak aku pilih menjadi wakilku, layak aku pilih untuk menyalurkan aspirasiku. Sesungguhnya itu adalah persaksian di hadapan Allah. Siapa yang menyaksikannya? Di dalam kota tidak ada satupun yang tahu, tidak ada CCTV, tidak ada saksi. Yang mempersaksikan adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak pernah tidur. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil
qarib, dia yang lebih dekat daripada urat nadimu, daripada urat lehermu. Saat engkau curang karena money politik, karena sembako, karena uang, karena serangan fajar, saat itu engkau adalah pengkhianat, engkau adalah orang-orang munafik. Dan satu di antara sifat munafik, ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dia dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar, wa idza tumina, kalau dia diberi amanah, khana, dia adalah pengkhianat. Di mana letak mereka? Letak mereka, innal munafiqin, orang-orang yang munafik, fi darkil asfali minan nar, letak mereka di dalam kerak neraka jahanam, karena mereka sudah mengkhianati persaksian. Persaksian yang terbesar adalah persaksian yang menjadi dosa. Di antara dosa besar adalah syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Kenapa curang? Kenapa berkhianat? Kenapa memberikan kesaksian palsu? Hanya karena setetes dunia, hanya karena iming-iming jabatan dan kekuasaan. Berapa lama kau nikmati selama hayat di kandung badan? Malaikat maut mencabut nyawa, terpisah dari ruh dan jasad, mati, dimakan cacing tanah, tercabik-cabik, dirobek kulitmu, jantungmu, darahmu berubah menjadi nanah, dan kau akan mati menghadap Allah. Apakah mereka yang memberimu beras bisa menolong? Apakah mereka yang memberimu amplop uang bisa membantu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun tak bisa menolong. Wa ummihi, ibu kandung pun tak bisa membantu. Wa abi, ayah kandung pun tidak bisa memberikan pertolongan. Wa sahibatihi, istri tak dapat menolong suami. Wa bani, anak-anak tak dapat ditolong oleh ayah dan ibu. Ibu dan ayah tak dapat dibantu oleh anak. Pikirkanlah tentang dosa terbesar, persaksian palsu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah hatta atana al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum bi taqwallah wa ta'atihi.